Nah ini kita coba lagi ya, di skema kita copy semuanya, kemudian masukin di sini. Oke, kemudian kita akses. Ini kita coba yang salah dulu ya, salah dulu. Oke, ini udah ada pesan errornya. Kemudian kita coba register misalkan NIM-nya ini aja, Sami, ini kontak number, passwordnya sama aja dengan NIP-nya. Oke, sign up. Nah kalau udah sign, kalau kalian udah ada nih di dalam BIM Akad, usernya udah ada harusnya. Oke, udah terdaftar. Kemudian ini apa lagi tadi ya, ini hapus forwardnya udah, ini forwardnya udah nggak ada lagi. Kemudian ini nampilin kalau ada error. Oke, udah juga. Coba dulu login. Ini kalau salah ya. Nah udah ada. Ini indikatornya kalau dia gagal login. Ini kita coba sign in. Oke. Kemudian apabila kita ingin ubah data di password, oke kita coba ya, ubah password. Ini untuk profilnya kita ganti aja, misalkan jadi ini, namanya misalnya jadi Samidev. Ini passwordnya yang sebelumnya ini, kemudian kita ganti jadi tambah 123 di ujungnya. Ini kalau kita ubah password harusnya dia kembali ke login ya. Ubah password, dia logout dulu, kemudian dia ke login. Oke. Nah kita udah refresh. Nah ini passwordnya udah berubah nih jadi 123 dan NIP-nya, namanya juga udah berubah jadi Samidev. Oke, ini kita coba lagi login, sign in. Oke, passwordnya apa nih ini? Oke, passwordnya ini, NIP-nya ini. Sign in. Nah oke, udah. Kemudian apalagi tadi ya, ini udah berhasil ya, ini udah. Kalau NIP nambah datanya kayak bintang karakter. Oke, kalau kita lihat ya, panjang NIP itu 18 ya, 18. Oke, jadi kalau waktu nambah dosen, ini waktu nambah dosen, kemudian tambah dosen, ini sembikin dia itu 18 ya. Ini kalau tambah ini nggak bisa nih. Ini misalkan jadinya apa ya, ucup. Ini tambah, ini nggak bisa nih, udah saya bikin nih panjangnya ada 18 karakter. Oke, jadi harus 18. Contohnya ini. Tapi ini udah dipakai tadi, nanti error, kasih aja 2 di belakangnya, tambah. Nah ini udah nambah nih data dosen, refresh. Nah udah nambah nih, ini punya ini. Oke, ini udah berarti ya, ini udah dikasih 18 minimal dan maksimalnya, jadi harus 18 karakter. Kemudian waktu input tambah bimbingan tidak keluar nama, jadi kita harus tambah mahasiswa dulu, tambah mahasiswa. Misalkan Vian, NIM-nya misalkan ini, program studinya SI, angkatannya misalkan 2020, nomor HP-nya misalkan ngaca aja, nama dosennya cuma ada satu dosen, Ucup, semester 2 misalkan, tambah. Nah udah nambah nih, kemudian kita logout, kita masuk sekarang ke dosennya, ke NIP ini, kemudian ini passwordnya Ucup, kita coba sign in, dan di bimbingan, tambah bimbingan. Nah ini udah ada Vian, tanggal bimbingannya misalkan tanggal 5, pertemuan pertama, judulnya misalkan testing, deskripsinya testing juga, keterangannya testing juga, tambah. Nah muncul nih kan, ini baru pertemuan 1 nih, jumlah hadirnya 0, tambah lagi misalkan di tanggal ini ini deh, kemudian pertemuan kedua misalkan dia alpha gitu ya, judulnya ngaca aja ya. Oke, tambah. Nah ini alpha, jumlah tidak harinya 1. Oke, ini detailsnya bisa juga, kita bisa cetak nih. Oke, kemudian balik lagi, ini juga bisa kayaknya ya. Oke, nah kemudian kita logout, kemudian kita masuk sebagai jurusan, kita mau lihat riwayatnya ya. Oke, password, sign in, kita lihat di riwayat bimbingan. Nah ini udah ada nih riwayatnya nih, yang tadi kita print. Nah printnya udah ada nih, udah dihilangin juga sidebarnya. Seperti ini udah, kemudian ini juga udah.